Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Sabtu 14 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus listrik sebuah rumah toko bengkel sepeda motor di kawasan Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan hangus terbakar. Hanya dalam hitungan menit seluruh bangunan beserta isinya dilahap si jago merah. Warga kawasan Jalan William Iskandar, Medan Tembung, Medan kemarin dihebohkan dengan kobaran api yang muncul dari dalam sebuah rumah toko. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti oli hingga peralatan bengkel sepeda motor membuat api dengan cepat merambat hingga ke atas ruko dan kian membesar. Setibanya di lokasi, personel Damkar Kota Medan langsung melakukan penyiraman melalui pintu utama ruko yang dijebol oleh warga. Namun personel Damkar sempat kesulitan sebab pintu besi yang berlapis serta banyaknya peralatan bengkel motor yang berbahan besi hingga menyulitkan penyiraman. Kasih Pemadam Kebakaran Kota Medan, Rusli Simbolon mengatakan meski penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan, namun berdasarkan pengakuan pemilik bengkel api berasal dari korsleting arus listrik. Ya, jadi kita dapat informasi dari pihak kita bahwasanya terjadi kebakaran dan kebakaran ini bengkel kereta. Jadi dari sama dia ini informasinya katanya korsleting. Kapan sudah bisa cek ke atas tidak ada terbang. Kendala tadi pertama tahu kayak namanya itu besinya kan agak rapat. Kendalanya itu pertamanya. Sementara itu sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran gabungan dari Kota Medan dan Deli Serdang diturunkan guna memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam berselang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke Padang Lawas Utara, pemirsa. Puluhan warga Gunung Tua, Kecamatan Padang Polak, Kabupaten Padang Lawas Utara mendatangi salah satu tempat hiburan malam. Kedatangan warga karena merasa resah adanya tempat hiburan malam yang menyediakan minuman keras dan diduga melakukan prostitusi. Puluhan warga melakukan aksi protes di depan halaman tempat hiburan malam yang dianggap meresahkan warga. Warga menduga tempat hiburan malam yang menyediakan tempat karaoke dan miras kerap dijadikan sebagai tempat untuk berbuat maksiat. Selain itu, warga juga menduga di tempat tersebut sering dijadikan tempat prostitusi dengan banyaknya perempuan yang keluar masuk saat malam hari. Salah seorang warga lingkungan 1 Pasar Gunung Tua, Herman Rambi, mengatakan kedatangan warga tersebut menuntut kepada pemilik tempat hiburan malam agar beroperasi pada batas pukul 12 malam. Warga juga menegaskan jika tuntutan warga tidak digubris dan masih buka di atas jam 12 malam, maka warga akan menutup paksa tempat tersebut serta membawa massa yang lebih banyak dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita dekat malam ini Bang, kita dari masyarakat lingkungan 1, Kecamatan Padang Polak, Kabupaten Padang Utara, datang ke sini berbondong-bondong karena di sini ada tempat hiburan malam. Kita lihat terjangkit dengan penyakit hiburan malam yang pada hari ini. Tapi gitu Bang, itu info yang kita dapatkan itu sudah kita telusuri bersama bahwasanya kaliber ini tidak ada mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Usai melakukan aksi di lokasi tersebut, warga membubarkan diri dengan tertib. Pemirsa, pengemudi bus pariwisata yang sempat diamuk massa di depan makam pahlawan Jalan Sisinga, Mangaraja, Kota Medan kini telah ditahan oleh pihak kepolisian. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, pengemudi yang masih berusia muda ini telah melakukan tindakan yang menyebabkan tewasnya orang lain.
Warga yang emosi dengan tindakan pengemudi yang melarikan diri menghancurkan bus pariwisata hingga hancur di berbagai sisi. Tidak berselang lama pengemudi bus bernama Christopher Sialagan ditahan Polsek Medan Area guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi dirinya mengaku melarikan diri karena takut dengan kejaran massa yang ingin menghakiminya. Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritoning mengatakan berita yang beredar bahwa korban tewas merupakan ibu hamil adalah tidak benar. Setelah polisi melakukan penyelidikan, korban tewas seorang ibu berinisial SH tidak dalam kondisi mengandung atau hamil. Untuk pengemudi bus sudah kita amankan, dan untuk yang korban ada satu orang ibu-ibu inisial SH. Mungkin beredar bahwa kondisinya hamil, itu tidak benar, bahwa ibu tersebut tidak benar dalam kondisi hamil, dan memang benar ibu tersebut meninggal di rumah sakit. Sekali lagi, untuk pengemudi sudah diamankan di Polsek Medan Area. Sementara itu hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengemudi dan beberapa saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Pemirsa, aparat penegak hukum Rutan Kelas 2B Kabanjahe melakukan razia gabungan di ruang tahanan untuk mengosongkan penggunaan handphone, pungli dan narkoba atau zero halinar dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan di dalam rutan. Bersama aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan BNN Kabupaten Karo, Rutan Kelas 2B Kabanjahe melakukan razia gabungan. Satu persatu kabar rutan digeledah oleh petugas gabungan dan juga warga binaan tidak luput dari pemeriksaan. Petugas melakukan penggeledahan seluruh perlengkapan warga binaan dengan tetap bersikap tegas namun humanis. Warga binaan menerima pemeriksaan dengan kooperatif sehingga razia ini berjalan aman dan lancar. Hasil dari penggeledahan ditemukan antara lain korek api gas, sendok, kartu joker, tali, dan sikat gigi yang sudah dipertajam. Tidak ada ditemukan barang terlarang, handphone, dan narkoba. Kepala Rutan Kelas 2B Kabanjahe, Chandra Syahputra Tarigan mengatakan, razia gabungan untuk memastikan dan mengosongkan handphone, pungli, dan narkoba atau zero halinar di rumah tahanan negara dan juga merupakan razia rutin guna mendeteksi dini terhadap ancaman gangguan keamanan. Mencegah hal yang negatif, semua barang yang diamankan dimusnahkan dengan cara dibakar. Adapun kegiatan malam ini kita laksanakan razia insidentil yang tiap bulan kita laksanakan untuk memberantas narkoba dan alat komunikasi handphone. Adapun temuannya malam ini kita temukan beberapa kartu joker, mancis, dan alat sikat gigi. Dan ini malam ini kita melaksanakan razia gabungan dengan mengundang aparat penegak hukum yang ada di Tanah Karo, Kodim Karo, Polres Karo, dan BNNK Kabupaten Karo. Siap. Dengan target bersih dari handphone, pungli, dan narkoba serta deteksi dini ancaman gangguan keamanan dengan harapan tercipta rutan dalam keadaan nyaman dan aman serta bisa terkendali dengan baik. Ya, pemirsa, Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan berhasil meringkus oknum security yang melakukan penganiayaan berat kepada seorang pelajar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Inilah foto korban PAH semasa hidup dan saat korban terbaring meninggal dunia akibat pemukulan yang dilakukan oknum WRT Security PT PN 3 Kebun C Bruhur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Kejadian bermula dari korban yang masih duduk di bangku SMP bersama rekannya Mario Tampubolon membawa berondolan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 goni dari lahan Abdeling 1. Di saat perjalanan pulang, salah seorang security melihat dan mencoba menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai Mario bersama korban. Namun sesampainya di pintu gerbang keluar, pelaku melakukan pemukulan menggunakan helm ke arah kepala korban. Seketika korban terjatuh dan juga pingsan, dan Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simajuntak menyampaikan bahwa kronologis penganiayaan tersebut setelah korban jatuh kemudian dibantu oleh Mario dan dikasih minum korban siuman. Kemudian Mario mengantarkan korban pulang ke rumahnya, namun esok
esok paginya korban mengalami muntah darah dan diantar orang tuanya ke rumah sakit. Namun sebelum sampai di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Dari hasil otopsi ditemukan adanya pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Yang bisa kami sampaikan adalah korban bersama kawannya bernama Mario Rabu Bulan itu mengambil brondolan sebanyak 4 doni. Pada saat sampai di pintu gerbang, salah satu security pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke arah kepala korban, sehingga korban saat itu terjatuh. Besok paginya korban mengalami muntah darah, kemudian diantar oleh orang tuanya menuju ke rumah sakit. Sebelum sampai di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Kalau korban namanya Putra Hokop Nabi Tubun. Usianya 15 tahun. Ancamannya 15 tahun. Dengan penerapan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022. Sementara itu tersangka diancam hukuman selama 15 tahun dengan penerapan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023. Kita ke informasi lainnya pemirsa, budidaya ikan yang sangat digemari oleh masyarakat Sicanang menjadikan kebanggaan khususnya masyarakat Belawan dan berupaya untuk membantu suatu inovasi dalam mendukung kegiatan budidaya. Oleh karena itu, sebagai dukungan agar pembudidayaan pakan ternak dapat terjangkau dengan harga ekonomis, perusahaan listrik negara PLN Nusantara Power UPDK Belawan menggelar pembuatan sampah ikan menjadi makanan ternak yang dilaksanakan di Jalan Tambak Kampung Sentosa, lingkungan 20, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan, Belawan. Dalam kegiatan tersebut, PLN membantu masyarakat untuk memanfaatkan sampah ikan yang sudah tidak terpakai oleh para nelayan menjadi sebuah makanan atau pakan ikan, yakni pelet. Pembuatan makanan ikan tersebut bermula dari sampah ikan yang sudah tidak terpakai lagi, yang dikeringkan selama lebih kurang 5 hari. Lalu setelah dikeringkan, sampah ikan digiling dengan menggunakan mesin penggilingan. Lalu dicampur dengan beberapa bahan antara lain tepung kedelai, tepung jagung, tepung dedak, dan bahan lainnya. Setelah dicampurkan semua, lalu proses mesin penggilingan sehingga menghasilkan butiran yakni pelet. Selain dari sisi lingkungan, budidaya ini mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi karena menjadi pakan magot yang akan berkembang biak nantinya dapat digunakan untuk pakan ikan dan pakan ternak. Manajer PLN Nusantara Power UPDK Belawan Hermanto mengatakan program sampah ikan menjadi untung si jantung ini bertujuan membantu perekonomian masyarakat dan mendukung kegiatan budidaya ikan yang sudah sejak lama dilakukan masyarakat sekitar. Dan ia berharap dengan program ini bisa berlanjut dan terus berkembang untuk kedepannya masyarakat dapat mengembangkan UMKM secara berkelanjutan serta mendukung geliat ekonomi kepada masyarakat. Di sini harapan kami bisa berkeberlanjutan dan tentunya juga memberikan manfaat yang positif ya kepada warga, masyarakat di sini juga. Terus bisa meningkatkan taraf hidup juga karena ini semua dilibatkan di sini dari Forkompidanya, Bu Lurah, Pak Camat, terus ada dari Dinas Perikanan juga, terus dari Dinas Koperasi juga. Harapan kami ini semakin berkembang dan tentunya memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Sicanang. Camat Medan Belawan Yoga Budi Pratama Irawan mengatakan, kami berterima kasih kepada PLN atas bantuan program Si Jantung yang dapat membangkitkan perekonomian warga Sicanang dan juga memajukan budidaya ikan yang ada di Kelurahan Sicanang Belawan. Terima kasih kepada pihak PLN Corporate. Dalam hal ini kami dari OPD yang turut andil nih ada Dinas Koperasi ya Bu ya, yang telah memberikan juga bantuan alat-alat. Terus Dinas Perikanan juga untuk melengkapinya, alhamdulillah itulah dari PT PLN. Kalau dipilihnya lokasi di Sicanang ini karena tadi memang untuk bahan
Untuk bahan dari pakan ini adalah dari ikan yang nilainya itu rendah, yang tidak dimanfaatkanlah. Pemirsa, informasi dari Kota Medan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di SMA Negeri 18 Medan merupakan sarana bagi warga sekolah untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Di SMA Negeri 18 Medan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah tahun 2023 berlangsung di sekolah, menghadirkan seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan Kamis lalu. Pada acara yang berlangsung hikmat dan antusias ini, setelah pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMA Negeri 18 Medan, Demse Pardosi. Usai acara dilakukan sholat istighosah dari seluruh peserta yang hadir. Sementara tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang dilaksanakan di aula sekolah ini merupakan bentuk suri tauladan Rasulullah yang baik dicontoh oleh para siswa-siswi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar selalu bersalawat dan semakin beriman. Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan warga sekolah dengan aman dan kebahagiaan atas lahirnya sang panutan Rasulullah Muhammad SAW. Pada acara ini juga dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya kuis bagi para siswa dengan menghadirkan siswa ke panggung seraya diberikan hadiah. Selain itu juga dilakukan penyampaian puisi oleh para siswa secara berantai. Sementara itu guru agama Islam Abdul Qadir selaku pembina Rohis SMA Negeri 18 Medan mengapresiasi kepada kepala sekolah dan guru serta tenaga pendidikan atas terselenggaranya acara ini. Diharapkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka para siswa lebih giat lagi dalam belajar dan menjadi tauladan di tengah kehidupan sehari-hari. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh guru-guru serta seluruh panitia. Kami berharap kiranya dengan momentum Maulid Nabi ini anak-anak kami bisa menjadi anak yang lebih giat lagi dalam hal ibadah, kemudian lebih giat lagi dalam belajarnya, dan untuk dijadikannya momentum Maulid Nabi ini sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menghimbau kepada anak-anak untuk tetap giat dalam belajar, terus menghindari perilaku yang tidak baik, terutama perilaku-perilaku yang menjurus kepada penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Meski telah memasuki masa panen raya, namun harga beras di Kabupaten Deli Serdang masih tetap mahal. Sementara harga gabah di tingkat para petani mulai turun.
Terpantau harga jual gabah di tingkat petani saat ini Rp5.800 per kilogram, yang sebelumnya di harga Rp6.300. Namun harga beras di pasaran masih bertahan di harga Rp14.000 hingga dengan Rp15.000 per kilogramnya. Terlihat suasana panen padi dengan sistem tracing yang dilakukan petani di desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini di Kabupaten Deli Serdang telah memasuki masa panen raya. Namun petani mengeluhkan turunnya harga jual gabah di bulan ini mencapai Rp500 per kilogramnya. Turunnya harga gabah di tingkat para petani tidak membuat harga beras turun pula. Sementara harga beras masih di kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Salah seorang petani, Khairul, mengatakan seharusnya dengan turunnya harga jual gabah di tingkat petani dapat membuat harga beras turun. Harga gabahnya turun, harga padi, harga berasnya naik. Berapa sih harga gabah sekarang, Pak? Sekitar 5.600-an lah, 5.700. Sementara harga beras, tahu lah Bapak kan? Untuk harga beras sekarang ini? 15.000 lah, 15.000. 1 kilo. Nah, Kan nggak sesuai. Ya kalau untuk dari tahun semalam naik, tapi sekarang kan harga beras terlalu tinggi. Untuk di bulan sebelumnya berapa harga gabah? 6.300, turunnya 500 perak. Sementara harga beras naik. Nah gitu Pak. Pemerintah diharapkan memantau persediaan gabah dan harga beras di masa panen raya ini agar harga bisa kembali stabil dan petani tidak dirugikan. Pemirsa, untuk menumbuhkan minat baca pada masyarakat, pemerintah Kota Sibolga menyalurkan bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa ribuan buku bacaan berbagai judul dan mobil perpustakaan untuk 3 perpustakaan yang ada di 3 kelurahan di Kota Sibolga. 3 perpustakaan di Kelurahan Kota Sibolga yang menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional tersebut yakni Kelurahan Huta Barangan, Kelurahan Pancuran Gerobak, dan Kelurahan Pasar Baru. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Sumbantobin mengatakan penyerahan ribuan buku bacaan dan fasilitas digital pustaka dari Perpusnas sebagai bentuk keseriusan Pemkot Sibolga melalui Dinas Perpustakaan Kota Sibolga dalam menumbuhkan minat baca pada masyarakat di Kota Sibolga, khususnya pada anak-anak dan usia remaja. Melalui gemar membaca buku dapat menciptakan masyarakat di Kota Sibolga menjadi pintar dan berwawasan. Sesuai misi Pemkot Sibolga mewujudkan masyarakat sehat, pintar, dan makmur untuk mempercepat pertumbuhan minat baca pada masyarakat. Pemkot Sibolga tahun depan merencanakan akan membagikan bantuan serupa kepada 14 perpustakaan di kelurahan lainnya di Kota Sibolga. Bantuan dari Perpustakaan Nasional kepada 3 kelurahan yang ada di Kota Sibolga, Kelurahan Kabarangan, Kelurahan Pancuran Gerobak, dan Kelurahan Pasar Baru. Di sini juga dari pemerintah Kota Sibolga, kita juga tampung di PAPBD untuk bantuan 14 kelurahan dan 4 kecamatan lainnya. Harapan kita agar seluruh masyarakat yang punya anak-anak, harapan kita agar mereka dapat melek baca, sehingga apa yang menjadi harapan cita-cita dari pemerintah Kota Sibolga, Sibolga Pintar itu dapat tercapai. PLT Kadis Perpustakaan Sibolga Leonard Marpau mengatakan seluruh bantuan dari Perpustakaan Nasional diberikan atas perkembangan dan peningkatan minat baca masyarakat Sibolga setiap harinya. Hal tersebut selaras dengan peringkat literasi membaca masyarakat Kota Sibolga yang berada pada peringkat pertama di Sumatera Utara. Sibolga dari Sumatera Utara kita mendapat peringkat ke tiga nasional untuk Sumatera Utara, nomor 2 untuk Sumatera Utara. Pemirsa, di informasi lainnya, para jemaah Masjid Jamik Belawan menggalang dana dan doa bersama sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian sesama sekaligus untuk membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat perang Palestina dan Israel kemarin. Kegiatan penggalangan dana dan doa bersama tersebut dilakukan di depan pintu utama Masjid Jamik di kawasan Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan.
Sebelumnya, para jemaah melakukan sholat sunnah dan doa bersama. Berharap perang antara Hamas dan Israel bisa segera dihentikan agar penderitaan rakyat Palestina bisa berakhir dan saling menghormati. Sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian sesama, sekaligus untuk membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat perang Palestina dan Israel, sejumlah wanita menggalang dana dengan membentangkan bendera Palestina. Kepala Kenaziran Masjid Jamik Irfan Hamidi mengatakan dalam kegiatan penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan kepedulian sesama sekaligus membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat peperangan. Aksi penggalangan dana dilakukan selama 1 pekan ke depan dengan membuka 2 titik posko di kawasan Pelabuhan Belawan. Nantinya uang yang telah terkumpul akan diberikan langsung kepada masyarakat Palestina. Pada hari ini dan pada nanti Jumat tanggal 20 Oktober yang akan datang akan melakukan juga hal yang sama untuk menyumbangkan semua harta benda kami lewat Masjid Jami dan akan kami hantarkan langsung ke Palestina guna membantu mereka dalam hal kesusahan seperti membantu masalah makanan, obat-obatan, dan yang lain sebagainya. Pemirsa, Forum Umat Islam Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Utara sebagai aksi solidaritas Palestina Merdeka. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Sumatera Utara menggelar aksi damai di kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat siang. Dengan membawa sejumlah poster dan bendera Palestina, massa menyampaikan aspirasi di depan rumah rakyat tersebut. Aksi damai ini juga mendapat pengawalan kepolisian. Massa Aksi Solidaritas Palestina Merdeka menuntut kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah Palestina dan Israel. Forum Umat Islam Sumatera Utara mengutuk perilaku tidak berkemanusiaan bangsa Israel yang telah merampas dan menjajah tanah Palestina. Dalam orasinya, massa menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dengan berbagai cara, seperti memberikan bantuan kemanusiaan logistik, bahan pangan, dan mendoakan rakyat Palestina. Ketua Forum Umat Islam Sumatera Utara Indra Suheri mengatakan DPRD Sumatera Utara harus menyampaikan aspirasi dari Forum Umat Islam Sumatera Utara kepada DPR RI untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar memutuskan hubungan diplomatis kepada Israel. Aspirasi kita ini segera disampaikan kepada DPR pusat. Untuk selanjutnya, DPR Pusat harus mendesak, tanda kutip, menekan pemerintah. Pernyataan sikap itu bukan sekedar kami mengecam, kami itu bukan pernyataan sikap, bukan. Harus ada kejelasan, jangan pernah lagi ada hubungan diplomatis, ada hubungan bilateral yang bersifat perdagangan, nggak akan pernah, harus dilakukan. Dan mestinya pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan sipil untuk bisa menjadikan pasukan cadangan semi militer untuk diberikan bimbingan-bimbingan pelatihan untuk menjaga gawang NKRI demi tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Umat Islam membentangkan bendera Palestina dengan ukuran lebih kurang 10 meter sebagai simbol solidaritas Palestina Merdeka. Pemirsa, Polrestabes Medan menggelar pelatihan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Sebanyak 1.400 personel gabungan TNI Polri diturunkan dalam pelatihan simulasi ini. Sebanyak 1.400 personel gabungan TNI Polri dari berbagai satuan seperti Brimob Poldasu, Samapta hingga Lalu Lintas turut andil dalam pelatihan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan.
Pelatihan simulasi yang dipimpin Karo Operasional Polda Sumatera Utara dan disaksikan Kapolda Sumut serta jajaran Porkopimda ini mempraktekkan cara kepolisian dalam hal pengendalian massa jika terjadi aksi unjuk rasa pada pemilu 2024 mendatang. Pelatihan simulasi ini juga digelar untuk mengevaluasi dan mengukur kekuatan aparat keamanan negara dalam melindungi masyarakat umum jika terjadi kerusuhan pasca pemilu 2024 nanti. Kapolda Su Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan kepolisian akan terus memantapkan persiapan pengamanan pemilu 2024 agar terciptanya situasi yang kondusif. Melakukan simulasi untuk pengamanan kantor KPU yang kita simulasikan perlu dilakukan pengamanan. Kita tentu sudah memahami bahwa tahapan pemilu sudah berjalan dan kepolisian akan segera menyelenggarakan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 yang akan kita laksanakan mulai tanggal 19. Pelatihan simulasi Sispam Kota dalam pengendalian massa unjuk rasa ini melibatkan beberapa satuan diantaranya Brimob, Dalmas Samapta hingga Detasemen Khusus 45 Brimob yang akan berfokus dalam pengamanan titik vital jika terjadi kerusuhan dalam skala yang tinggi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang pemilu tahun 2024, Kapolres Labuan Batu menggelar pojok pemilu di aula kantor KPU di Jalan Serma Ghazali, nomor 8 Kota Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu. Kedatangan Kapolres Labuan Batu beserta jajarannya di kantor KPU Labura disambut antusias oleh komisioner, pegawai, dan staf kesekretariatan KPU serta pimpinan Bawaslu Labura kemarin siang. Pada kunjungannya, Kapolres berdiskusi terkait proses penanganan pengamanan TPS saat pencoblosan berlangsung dan juga terkait data sebanyak 5.000 pemilih tetap belum memiliki EKTP. Sebagai salah satu syarat pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang dan berharap Polres dan KPU serta Bawaslu dapat turut bersama-sama mengawasi agar pemilih memiliki EKTP sebelum pelaksanaan pemilu. Kapolres Labuan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan pojok pemilu ini merupakan bentuk silaturahmi dan sinergitas menghadapi tahapan pemilu 2024 dan kepolisian juga akan melakukan operasi Mantap Brata Toba tahun 2023 dan 2024 guna memastikan penyelenggaraan pemilu 2024. Kami melaksanakan pojok pemilu dengan KPU Kabupaten Labuan Batu dan Bawaslu Kabupaten Labuan Batu. Polres Labuan Batu menyelenggarakan ini dengan tujuan untuk melaksanakan silaturahmi dan sinergisitas. Karena kita ketahui beberapa saat lagi kita akan mengikuti tahapan pemilu yang sudah kita mulai, dan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan menyelenggarakan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024. Sehingga kami dari Polres Labuan Batu memastikan bahwa para penyelenggara pemilu di Kabupaten Labuan Batu Utara ini sudah siap untuk menyelenggarakan tahapan pemilu tersebut. Ketua KPUD Labuan Batu Utara Haryamsyah Simanjuntak mengatakan dengan kedatangan Kapolres Labuan Batu merupakan bentuk penghormatan kepada penyelenggara pemilu di Labura sekaligus memastikan sektor keamanan dan kenyamanan. Saya melihat kedatangan Bapak Kapolres ini suatu penghormatan bagi kita. Ini menunjukkan keputusan Kapolres Labuan Batu Utara untuk memastikan bahwa dari sektor keamanan, kenyamanan, beliau berkunjung kemari membuktikan bahwa sinergisitas fasilitasi negara terhadap kepentingan pemilu 2024. Tidak hanya itu, dengan hadirnya Bawaslu ini menunjukkan bahwa kesuksesan pemilu adalah sinergisitas. Yang paling terpenting, regulasi sudah ada, sarana sudah ada, maka pelaksanaan yang tinggal kita laksanakan dengan baik dan cermat. Ketua Bawaslu Labuan Batu Utara mengatakan pihaknya sudah siap melakukan pengawasan setiap regulasi tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Di informasi lainnya, pemirsa, untuk mewujudkan rasa aman memasuki tahun politik, Kapolresta Deli Serdang melakukan silaturahmi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Deli Serdang beserta para pengurus di kantor MUI di Jalan Mawar, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Silaturahmi yang dilakukan Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Polresta Deli Serdang dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo menuturkan pertemuan tersebut untuk memelihara Harkam Tipmas. Polri butuh bantuan dari semua pemangku kekuasaan dan berbagai elemen organisasi keagamaan, salah satunya adalah MUI Deli Serdang. Besar harapan Kapolresta kepada MUI Deli Serdang untuk memberikan masukan guna membangun dan menciptakan kondusivitas masyarakat di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Sementara itu, Ketua MUI Deli Serdang Kiai Haji Amir Panatagama mengatakan kehadiran Kapolresta Deli Serdang ke kantor MUI adalah sebagai bentuk silaturahmi dengan tokoh agama. Dengan kehadiran Kapolresta Deli Serdang akan mudah berkoordinasi untuk menciptakan rasa aman dan kondusivitas di masa-masa menjelang pemilu tahun 2024. Oleh beliau bahwa dalam rangka sinergitas antara ulama dan umaro dalam hal ini terkait dengan tahun politik, maka diharapkan ada sinergitas yang kuat antara ulama dan umaro dalam rangka mengkondusifkan masyarakat agar kelak nanti di pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, kunjungan Kapolresta Deli Serdang tidak hanya ke kantor MUI Deli Serdang, namun juga ke kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk dapat menjaga kondusivitas menjelang pemilu tahun 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 atau Partai Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono membuka secara resmi pelaksanaan musyawarah kerja wilayah P3 Sumatera Utara di Medan. Mardiono menegaskan bahwa berkiprah di partai politik adalah tugas perjuangan. P3 adalah tindak lanjut dari perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, kader P3 harus memiliki tipe pejuang dan melanjutkan pembangunan bangsa dan tanah air Indonesia. Mardiono menyatakan, pemilu 2024 harus mampu dijadikan momentum bagi P3 Sumut untuk bangkitnya partai berlambang Ka'bah tersebut. Pihaknya mengajak para kader, khususnya calon legislatif P3, agar senantiasa selalu bersama dan peduli terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Mardiono juga mengajak kader dan caleg P3 agar meneladani para pejuang dan pendahulu P3 bagaimana dalam berjuang dan membesarkan P3. Pihaknya menekankan kepada kader dan caleg P3 agar aktif menyampaikan kepada rakyat bahwa P3 berjuang tidak semata-mata untuk merebut jabatan, tapi juga menjaga bangsa ini tetap istiqomah dan melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Jika hal itu bisa dilakukan, maka P3 yang telah mencanangkan bahwa pemilu 2024 menargetkan suara sebanyak 50 kursi di DPR RI, 2.000 kursi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota bisa diraih. Syaratnya kita harus bergandengan tangan, bersatu dan bersama-sama berjuang serta taat azas. Itu dalam rangka pemenangan termasuk dalam rangka menyikapi ya bagaimana untuk menaikkan kembali perolehan suara, yaitu termasuk khusus untuk di perolehan suara di DPRD Sumatera Utara. Kalau kita melihat dari perolehan suara kabupaten kota se-Sumatera Utara, seharusnya kalau linier itu masih lebih dari 4 kursi, ya perolehan kursi untuk tahun 2019 yang lalu. Nah, yang saya sampaikan dalam sambutan kita dulu, ini kita masih belum disatukan, jadi bekerja sendiri-sendiri kerja politiknya. Nah, besok akan kita satukan dan ini akan kita uji bahwa perolehan suara di kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI ini harus linier. Berapa yang diraih di daerah kabupaten kota, termasuk nanti pada perolehan suara di pemilu presiden. Ya, karena ini adalah satu nafas, satu perjuangan. Ini yang tidak boleh terpisah-pisah. Ketua DPW P3 Sumut, Jafarudin harahap dalam sambutannya melalui Mukerwil hendaknya dijadikan momentum menyatukan kerja dan target agar mampu meraih cita-cita yang telah ditargetkan jauh hari sebelumnya. Kemenangan partai ini hanya bisa dikerjakan dengan kerja keras, kompak, dan bersatu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Untuk itu ia minta kader dan caleg harus kuat terus intens mensosialisasikan P3 ke masyarakat.
Tidak hanya jumlah kursi yang hanya mau dicapai, tapi juga angka berapa suara yang bisa diperoleh. Hal ini harus bisa dicapai dengan kerja keras dilakukan secara matang berdasarkan data-data yang dimiliki dan dibina selama ini. Pihak mengingatkan para pengurus khususnya caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 harus menyiapkan saksi-saksinya di setiap TPS sebab selama ini banyak saksi P3 yang kosong di TPS. Allah, ketum kita ke depan tetap juga memperhatikan Sumatera Utara. Dan dari dulu memang selalu memperhatikan, tapi ini pemilu yang penuh pertarungan, tanpa campur tangan ketum, mungkin P3 di Sumatera Utara juga tidak banyak bisa berbuat, tapi hari ini saya percaya kehadiran beliau adalah menambah semangat kader di Sumatera Utara. Ya, kader hari ini kita harapkan semua berjuang dengan ikhlas dan semangat, karena memang P3 sebagai partai Islam, modal utama kita adalah sebuah keikhlasan. Ini adalah warisan para ulama yang harus dijaga. Sehingga kita berharap ke depan ini P3 tidak terpinggirkan lagi. Karena sebagai aspirasi umat Islam di Sumatera Utara khususnya, kami akan berusaha sebaik-baik mungkin menjaga dan merawat umat Islam. Dan itu juga harus dilakukan oleh para kader ke depan. Jafarudin juga menyampaikan P3 saat ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono diyakini sebagai sosok dikenal komitmen dan kiprahnya dalam menjaga dan memenangkan P3 telah mengingatkan kepada para kader agar di pemilu 2024 bukan hanya pileg tapi juga meraih kemenangan pemilu presiden. Pemirsa, staf khusus Presiden membidangi ketahanan pangan yang juga PLT Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Haji Muhammad Mardiono mengingatkan para caleg P3 jangan sampai berpikiran kalau seolah-olah rakyat bisa dibeli suaranya. Hal tersebut dikatakan dalam Mukerwil P3 Sumut di Medan kemarin. Ditambahkannya jangan menganggap rakyat bisa dibeli suaranya. Saat ini yang harus dikedepankan dan dilakukan adalah kontrak-kontrak politik dengan rakyat. Maka sampaikan ke rakyat bahwa P3 sejak merdeka selalu bersama rakyat dengan bangsa ini. P3 di bawah kepemimpinan mengajak para pengurus dan kader harus senantiasa melakukan evaluasi diri demi melakukan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Apa penyebab suara P3 terus kian menurun? Hal itu disebabkan salah satunya karena tidak pernah mau bersatu dan sering berjuang sendiri-sendiri. Pemikiran terbatas dan pendanaan yang terbatas bukan malah dilakukan bersama-sama. Pihaknya mengatakan Mardiono juga menghimbau kepada para pengurus kader dan caleg agar menjadikan lambang Ka'bah sebagai teladan. Apalagi partai yang menaungi saat ini partai berlambangkan Islam. Jadi dituntut sikap dan perilaku kita harus bisa jadi teladan di masyarakat. Mukerwil P3 Sumut diikuti oleh para pengurus DPC P3 Sesumut. Ketua Panitia Mukerwil P3 Sumut Aja Syahri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mukerwil dilakukan untuk membahas strategi pemenangan P3 di Sumut. Untuk itu diharapkan kepada para pengurus khususnya para caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 untuk mengikutinya dengan serius turut hadir mengkoordinir jalannya Mukerwil yakni Sekretaris dan Bendahara DPW P3 Sumut Usman Effendi Sitorus dan Darwin Marpau. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 15 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 15 Oktober 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, Karo, Dairi, Samosir, Toba, Simalungun,
Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Karo, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 97%, angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 12 Oktober 2023 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada berpotensinya terjadi hujan dengan intensitas lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita ke informasi lainnya pemirsa, meskipun cuaca maritim Kepulauan Nias belum membaik secara normal, para nelayan daerah itu memperoleh hasil tangkapan yang meningkat dibanding 2 pekan sebelumnya. Sejumlah nelayan tradisional asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias yang melakukan aktivitas di perairan Nias Sibolga dan perbatasan Aceh Singkil serta perbatasan Nias Selatan dengan Mentawai Sumatera Barat mengaku hanya memiliki 2 hari efektif dapat memancing ikan di tengah laut. Selebihnya hari-hari pada sepekan terakhir cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan hujan deras melanda kawasan maritim membuat nelayan tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Meskipun demikian, hari ini Sabtu para nelayan pulang ke daratan dan sedikit membawa hasil tangkapan yang cukup memuaskan. Salah seorang nelayan Ama Indah Lauli menuturkan kali ini masing-masing anggota kelompok nelayan menghasilkan ikan tangkapan minimal 2 box fiber lebih. Jika dibandingkan pada 2 pekan sebelumnya, hanya sebagian nelayan yang berani melaut karena faktor cuaca maritim. Itu pun tidak membawa hasil yang memuaskan. Beberapa hasil tangkapan seperti ikan jenis kerapu tenggiri, kemudian tuna dan jenis ikan ekspor seperti ikan merah. Hasil ini diyakini menyumbang pasokan kebutuhan konsumsi daging ikan kepada warga daerah itu yang disalurkan para penggalas ke pelosok desa, termasuk juga mendukung kebutuhan sektor pariwisata terutama untuk rumah makan dan restoran. Lumayan lah, untuk minggu ini lumayan. Memang kami mancing di tengah, hasil tangkapannya memang lumayan minggu ini. Gelombangnya memang sedikit tinggi, angin juga lumayan kencang. Mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau kemarin mungkin sekitar 1, sekarang dapat 2 fiber. Dan cuacanya membaik lah, istilahnya bisa memancing dengan nyaman. Sementara terkait harga, semua jenis ikan dari tingkat nelayan masih bervariasi mulai Rp30 hingga Rp65.000 per kilogram. Angka itu menurut nelayan diterapkan untuk mengimbangi berbagai biaya perawatan sejumlah alat tangkap nelayan yang telah rusak akibat kondisi cuaca, namun diyakini masih dapat dijangkau oleh konsumen. Dan pemirsa, informasi dari Kepulauan Nias tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.